Ingatlah, jika alam itu akan memberikan manfaat jika kita terus melindungi dan menjaganya. Di era modern ini, kita tidak boleh melupakan alam. Meskipun banyak teknologi canggih, tapi percayalah, jika kita bersahabat dengan alam, maka kita akan memperoleh banyak manfaat dari alam. Tapi kenapa, Bu? Sekarang ini alam terlihat marah sama manusia. Dengan banyaknya bencana dan fenomena alam yang memberikan efek negatif pada manusia. Itu dikarenakan oleh sifat manusia yang tidak peduli dengan alam, Nak. Nah, mulai sekarang kamu harus bersahabat dengan alam dan mulailah mengenal alam di sekitar kita ya. Baiklah, Bu, saya akan belajar bersahabat dengan alam. Saya mau pergi main dulu dan berkumpul bersama teman-teman saya ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Alam sebenarnya telah memberikan arena bermain bagi kita. Namun terkadang, kemajuan teknologi seringkali melalaikan anak-anak untuk bermain dengan alam. Kawan-kawan, kita belajar muat songkok resam rumah Bitasia. Baik. Hari ini kita akan belajar dari Bitasia yang hidup dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada, yakni dengan memanfaatkan tanaman resam untuk mencukupi hidupnya selama ini. Jadi dia kami nak belajar muat songkok resam. Jadi, Be. Hari ini, Syifa dan teman-teman diajarkan secara langsung oleh Bitasia proses pembuatan songkok atau kopiah resam. Kopiah resam merupakan kerajinan tangan khas dari Provinsi Bangka Belitung yang diwariskan secara turun-temurun. Kopiah resam atau disebut songkok adalah peci yang terbuat dari tanaman resam yang biasa tumbuh di lingkungan semak belukar. Songkok resam biasanya digunakan oleh masyarakat Muslim Bangka dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Oh ya teman-teman, kopiah resam yang dipakai oleh kaum pria ini merupakan produk yang sudah cukup lama beredar di kalangan masyarakat Bangka Belitung. Tidaklah heran jika kopiah berbahan rajutan tanaman resam ini cukup akrab dengan kepala masyarakat di bumi serumpun sebalai, baik itu kalangan pejabat hingga masyarakat umum. Tetapi siapa sangka jika proses pembuatan kopiah resam kerajinan khas asal negeri serumpun sebalai ini cukup rumit. Bahkan bahan bakunya pun mulai sulit diperoleh di hutan-hutan. Namun dengan
sabar, Taziah terus mengajarkan kami pembuatan songkok resam ini. Bik Taziah bertekad untuk melestarikan kerajinan berbahan baku dari alam sekitar, terutama bagi anak-anak sebagai langkah pelestarian kerajinan dan kekayaan alam. Bik Taziah, apa motivasi Bik untuk memanfaatkan hasil alam macam ini, Bik? Pelestarian alam, jangan dirusak, jangan ditebas-tebas sebasing-sebasing gitu, dimanfaatkan seperlunya. Kalau perlu setelah ini diremajakan kembali dengan cara menanam pohon pohon yang bermanfaat. Bik Taziah, macam mana sejarah Bik Taziah mau resam nih, Bik? Ya, kami kan sudah turun-temurun asal orang tua dulu, tapi kalau orang tua dulu nggak bisa ini, nggak kreatif. Kayak ini aja bisanya. Nggak kayak sekarang. Kemudian kan dikembangkan, kami yang mengembangkan. Oh ya teman-teman, ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Setelah Syifa mencoba langsung proses pembuatan songkok resam ini, kita hanya membutuhkan ketekunan dan ketelitian dalam merajut dan mengikuti setiap proses dan tahap-tahapannya. Pembuatan kopiah resam diawali dengan proses pemisahan serat resam dari batangnya. Serat resam tersebut kemudian diserut sesuai kebutuhan, yaitu serat halus dan serat kasar. Kemudian dilanjutkan dengan penganyaman menggunakan jarum, dimulai dari bagian atas kepala turun ke bagian samping. Lama melakukannya sangat tergantung dari halus dan kasarnya produk yang diinginkan. Biasanya sekitar 1 minggu hingga 3 bulan. Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopiah resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal bisa dibanderol jutaan rupiah, teman-teman. Oleh karena itu, pedagang kopiah resam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat. Kekayaan alam sebenarnya mampu memberikan kehidupan bagi manusia.
anak-anak Indonesia, ternyata banyak sekali kekayaan alam yang dapat menjadi arena bermain bagi kita. Salah satunya adalah gurun pasir yang tercipta dari bekas galian tambang ini. Syifa dan teman-teman memilih untuk bermain perosotan di padang pasir ini. Keceriaan alam mampu memberikan keceriaan bagi kita. Alam menjadi arena bermain yang indah jika kita bisa mengelola dan memanfaatkan alam dengan baik. Setelah lelah bermain, kami pun menikmati kesejukan alam yang ada di Bukit Pasir ini. Nah, anak Indonesia, setelah puas bermain di Bukit Pasir, kini saatnya kita bermain di kebun. Hai anak-anak, kalian dari mana?
kenapa tidak permisi dahulu masuk ke kebun Bapak? Maaf Pak, kami dari desa Lampur. Kami dah tahan lagi nak main. Lain kali kalau masuk ke kebun orang harus permisi dulu. Kita tidak tahu di sini yang dilarang atau diperbolehkan di kebun ini. Ya Pak, kami minta maaf. Oke lah, kalau begitu kita istirahat ke pondok dulu. Mungkin kalian sudah capek setelah bermain. Ayo. Pak, sepertinya alam sudah memberi banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Iya, manfaat hutan bagi kehidupan manusia memang banyak. Sepertinya kayu bakar kita gunakan untuk bahan bakar di rumah. Hutan kita tebang untuk perkebunan sawit. Hasil sawitnya kita olah menjadi minyak untuk masyarakat umum, untuk memasak, menggoreng kan, seperti goreng ikan dan sebagainya. Terus hasil sawit yang kita jual, kita mendapatkan ekonomi seperti uang kan, untuk kebutuhan ekonomi kita, untuk kita belanja ini dan itu, memenuhi kebutuhan pokok kita di rumah. Selain itu, sawit juga kalau kita kumpul-kumpul sudah banyak berhektar-hektar, kita bisa kumpulkan uangnya untuk naik haji. Itu untuk kita sendiri ya anak-anaknya. Jadi kita harus menjaga hutan. Jangan sampai nanti kita tebang seluruhnya, nggak kita reboisasikan lagi. Nah, atau konservasi seperti penanaman hutan kembali, peremajaan. Jadi sampai ke anak cucu kita nanti bisa mengambilnya. Jangan sampai kita tebang nggak ditanam lagi. Kalau hutan sudah ditebang, gundul, bisa menyebabkan kebanjiran. Kita juga masyarakat susah. Jadi Bagaimana cara yang baik menjaga dan menghormati alam yang sudah memberikan banyak manfaat bagi kita? ya tadi sudah Bapak ceritakan, reboisasi tadi, menanam kembali agar Indonesia ini hijau. Indonesia ini merupakan hutan ini merupakan paru-paru dunia, ya. Jadi kita tidak boleh sampahnya sembarangan. Sudah kita petik kayunya, kita kupas buat apa-apa, kerajinan tangan bisa, dari kulit kayu juga bisa. Nah, jadi kita harus menjaga alam ini agar asri. Di sampah-sampah jangan berserakan. Seperti kita lah di sekolah-sekolah, ada buanglah sampah pada tempatnya. Sudah disediakan berapa macam tempat sampah, kan? Jadi gini, kalau kita ke tempat orang harus permisi sama tuan rumahnya, ya. Kalau kita ke rumah teman lah, istilah, kita harus assalamualaikum. Nah, kalau nggak ada orang kita jangan masuk, ya. Tidak diperbolehkan itu. Kalau ke kebun orang juga begitu. Kalau ke kebun, seperti Bapak punya kebun, kalau kalian nggak permisi, ada Bapak nggak tahu, kan? Nah, kalau permisi, Pak, kami mau main di kebun, nah, silakan. Kalau sudah Bapak izin, silakan bermain sepuasnya. Ya Pak, maaf kita tadi memang salah dan tidak akan mengulangi lagi. Ya sudah, kalau begitu kalian boleh melanjutkan bermain di kebun Bapak. Ya Pak.
Setelah kita mendapat izin dari Pak Mitro, kini kita melanjutkan bermain di arena kebun jagung. Nah, kalian tahu jagung kan anak-anak Indonesia banyak manfaat jika kita kembali ke keceriaan alam. Di tengah kemajuan zaman kita harus tetap bersahabat dan tidak boleh melupakan alam. Kita hidup bersama alam dan alam hidup bersama kita. Tetap cintai alam dan lingkungan sekitar kita ya teman-teman.